kalau kita menganggap bahwa THR dan gaji itu sama aja, kita merasa kayak mendadak gitu, mendadak sultan gitu ya. Jadi apa namanya itu jangan jangan seperti itu fenomenanya. Yes, sudah hadir. Halo Mbak Prita. Halo, apa kabar? Baik, Mbak Prita apa kabar? Baik, sehat-sehat ya. Sehat, Mbak Prita lagi puasa hari ini? Insya Allah aku puasa. Insya Allah, hari kedua masih semangat ya. Harus dong. Iya, karena memang tema kita hari ini seru banget ya, karena akan ngebahas alokasi dana THR ini, kita cocoknya investasinya apa. Tapi sebelum Ya. kita masuk ke pembahasan, aku ingin memberitahukan kepada seluruh smart investor nih, bahwa waspada penipuan di Telegram mengatasnamakan akun Bareksa. Karena akun Telegram Bareksa yang asli hanya Bareksa Community ya. Dan cara masuknya itu kamu harus masuk ke aplikasi Bareksa dengan mendaftar nomor telepon kamu, nanti akan di-invite. Jadi sistemnya undangan ya, kita nggak bisa join langsung. Dan yang pastinya tidak ada istilah yang namanya tanam modal. Kalau misalkan sudah ada istilah tanam modal, berarti itu bukan Bareksa. Dan yang paling membedakan lagi adalah kalau kamu melakukan transaksi di luar aplikasi Bareksa, itu sudah fix penipuan. Jadi teman-teman smart investor harus lebih smart lagi untuk mencegah penipuan yang ada di Telegram. Oke, Mbak Prita, kita sudah memasuki hari kedua puasa. Sebentar lagi, nggak ya masih lama lah ya, 28 hari lagi kita masuk ke Lebaran. Tapi ini sudah mulai ramai kan nih berita bahwa THR harus wajib dikeluarkan oleh perusahaan meskipun di tengah pandemi. Meskipun ada yang dicicil THR-nya atau Ya. juga ada yang langsung satu kali bayar. Nah, sebelum kita ngobrol soal THR nih, aku pengen ngobrolin tentang habit di bulan Ramadan. Biasanya kalau bulan Ramadan gini, orang-orang itu lebih saving atau lebih spending nih, Mbak? Jadi mau kata belum pandemi atau Oke. apapun, kayaknya sih Mhm. semua di bulan Ramadan itu rasanya tuh senang sekali memberi gitu ya, memberi ke sana sini termasuk juga ke tempat belanja maupun kuliner. Jadi memang menariknya itu adalah kita pakai data Mhm. tahun lalu nih. Tahun lalu itu Oke. kan juga kita sudah Ramadannya dalam kondisi pandemi. Nah, Betul. ternyata dari sejak tahun lalu pun itu ada sebuah riset dari konsultan di Amerika Serikat, itu menyatakan bahwa kita tuh tidak sanggup untuk menabung pada saat Ramadan. Itu perilaku tahun lalu. Oke. Jadi tahun Iya. lalu itu perilakunya adalah rata-rata rumah tangga itu pertama income-nya memang agak berkurang. Kemudian yang kedua household spending-nya tuh menambah gitu loh. Jadi bertambahnya tuh luar biasa banget pada saat Ramadan itu sampai dengan 57% dari rumah tangga itu mengalami kenaikan. Tetapi kenaikannya variasi gitu kan. Jadi Oke, oke. itu yang memang apa sih menjadi fenomena. Nah, harapan kita nih karena kita sekarang di Investream hadirnya di awal bulan Ramadan, kita bisa start ini para smart investor Smart supaya investor. lebih bijak lagi gitu loh sehingga Aha. apa yang kita lakukan di tahun lalu bisa kita perbaiki di tahun ini. Oke, tapi Mbak, kalau misalkan pakai data tahun lalu itu kondisinya berbeda dengan tahun sekarang ya, Ya. karena kalau kita lihat dari siklus penanggalan, THR ini akan berbarengan dengan gaji bulanan. Nah, itu untuk mengatur alokasinya itu enaknya bagaimana Mbak? Tips dari Mbak Prita. Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Karena kalau kita menganggap bahwa THR dan gaji itu sama aja, kita merasa kayak mendadak gitu, mendadak sultan gitu ya. Jadi apa namanya itu jangan jangan seperti itu fenomenanya. Fenomenanya itu Oke. adalah kita tetap mesti bisa pisahin nih antara Mhm, mhm, mana sih yang merupakan gaji bulanan kita dengan mhm. mana sih yang merupakan THR kita. Oke, jadi kita kan udah pisahin nih, termasuk kalau teman-teman dapat juga tunjangan. Jadi smart investor mungkin di pekerjaannya ada tunjangan komunikasi atau tunjangan insentif dan lain-lain. Oke, Mhm, nah nanti setelah mhm. dibelah dua seperti itu, baru kita identifikasi nih bagaimana kita itu membuat planning pengeluaran kita ke depannya. Contohnya Oke. begini,
selama sisa 28 hari lah katakanlah sampai dengan Lebaran, kita kan pasti tetap akan sahur, kemudian berbuka puasa gitu ya. Tetapi di samping itu, kita juga mungkin ada tambahan-tambahan gaya hidup di bulan Ramadan. Nah itu harus dipisahin. Sahur, buka puasa itu nggak ada bedanya sama kita sarapan, makan siang, makan malam. Tinggal makan siangnya dan makan malam malah digabung gitu kan menjadi buka puasa. Jadi kalau misalnya smart investor merasa bahwa buka puasa itu tiba-tiba harus festif kayak lagi pesta ulang tahun tiap hari itu aneh banget gitu karena itu sebenarnya adalah rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Otomatis itu ngambilnya bukan dari THR, harusnya itu ambilnya adalah dari gaji. Sedangkan kalau untuk THR itu posnya akan beda-beda lagi. Jadi kita tuh mesti ngerti itu. Aku selalu saran supaya kita tidak kebablasan, tolong dibagi dua rekeningnya supaya yang ini adalah dari gaji, yang satunya lagi adalah THR. Kira-kira seperti itu. Ini menarik banget ya karena untuk aku pribadi habit di bulan Ramadan ini kadang-kadang jadi beda. Yang tadinya kita makan itu sehari 3 kali, kalau misalkan lagi bulan Ramadan itu jadi seringnya pengen jajan. Ntar abis terawih jajan lagi. Ntar jadi kayak balas dendam gitu. Nah ini kalau menurut Mbak Prita, apakah ini perubahan habit yang biasa terjadi di bulan Ramadan? Apa hanya untuk orang-orang tertentu saja? Itu kebiasaan habit di bulan Ramadan itu aku harus akuin. Jadi sahur, terus buka puasa, terus after tarawih itu hal yang sangat wajar. Itu banyak orang melakukan hal seperti itu. Nah, yang intinya adalah kita tuh mesti ngerti sebetulnya jatah harian kita buat makan tuh berapa. Jadi kita tuh tidak lewat dari situ gitu loh. Kita tetap bergeraknya dari situ supaya nggak apa-apa kita mau makan 3 kali sahur pas buka sama after tarawih it's very okay. Tetapi tidak kebablasan. Jadi misalnya nih hari ini aku lebih banyak di buka puasa, oke, berarti yang after tarawihnya aku lebih ngatur-ngatur gitu kan. Terus besok misalnya mau lebih banyak di sahur gitu, berarti buka puasa dan after tarawihnya yang lebih diatur. Nah, hal-hal kayak gitu sih yang sebenarnya bisa kita antisipasi. Betul. Tapi Mbak, ini kan sudah tahun kedua kita masuk ke pandemi ya. Berarti yang namanya buka bersama atau sahur bersama itu sudah tidak ada. Nah, apakah istilah gini, yang tadinya ada budget untuk buka bareng atau sahur bareng itu better kita saving untuk life after lebaran atau kita masukin investasi aja. Nah, itu baiknya gimana, Mbak? Nah, itu kan pilihannya tergantung dari rumah tangga masing-masing nih. Jadi kita juga mesti lihat dulu nih, kita pribadi itu situasinya sekarang seperti apa. Nomor satu yang kita mesti lihat itu sebenarnya adalah utang. Jadi mungkin nih, aku sih bilang mudah-mudahan di sini nggak ada ya smart investor sih di sini kayak nggak ada nih yang terjebak pinjaman online nggak ada. Terus udah gitu, ya. Terus yang misalnya sampai udah dikejar-kejar juga nggak ada. Nah, tetapi kalau memang itu terjadi pada kita, maka itu duluan tuh yang harus diselesaikan. Itu penting. Nah, kalau kita tidak punya masalah di bagian situ, maka sebenarnya bisa banget kita memang berinvestasi dari selisih apa yang nggak kita pakai. Kalau aku ya jujur, aku pribadi nih, aku juga udah mulai ngajarin anak-anakku juga gitu ya. Jadi misalnya kayak buka puasa, mau ini atur, aku bilang gitu. Hari apa misalnya mau martabak, hari apa mau apa gitu. Aku bilang nggak bisa semua hari kamu mau sama. Terus misalnya, aduh buka puasa gini, makan apa yang ada. Aku bilang gitu. Katanya nanti mau sekolah misalnya ke luar negeri atau kemana, udah prihatin maksudnya. Jadi harus mampu untuk membuat diri kita itu merasa happy dengan apapun yang tersedia di meja makan kita. Sebenarnya intisarinya di situ. Nah, kalau misalnya itu udah bisa, terus begitu kita bisa investasi, kan senang banget gitu kan. Pada saat kita lihat aplikasi, misalnya kayak di Bareksa, wow, aku makin nambah nih. Nah, nanti kesenangannya juga bisa bertambah saat kita juga bisa berbagi loh kebahagiaan itu. Betul. Dan ini juga semacam masukan juga ya, karena aku sendiri sekarang sudah mulai membiasakan untuk merubah habit nih Mbak nih. Yang tadinya suka beli kopi-kopi yang mungkin dulu setiap hari, ini saya kurangnya jadi seminggu 2 kali, sisanya saya masukin. Itu kan juga termasuk habit yang berubah ya Mbak ya. Jadi intinya lebih kepada diri kita sendiri bukan Mbak? Mau apa mulai sekarang atau mulai nanti gitu? Benar banget. Jadi memang menurut aku ya momen Ramadan ini itu juga bisa membuat kita
membangun good money habit dari sekarang. Jadi good money habit itu bisa kita bangun di momen Ramadan. Karena salah satu good money habit itu adalah namanya delaying gratification. Kalau di bahasa Indonesiain mah sabar, intinya tuh begitu ya. Jadi kalau bahasa financialnya itu delaying gratification, artinya menunda mendapatkan kepuasan atau kenikmatan supaya kita itu lebih teratur. Nah, kalau misalnya kita mau nanya nih, gimana ya caranya kita menahan diri? Ya ini momen yang paling pas. Ramadan itu adalah momen yang paling pas buat menahan diri, betul nggak? Betul, betul. Apalagi di masa pandemi ini, kita yang tadinya ketemu ponakan atau sepupu-sepupu secara langsung, sekarang jadi nggak ketemu. Jadi yang tadinya spend untuk ngasih-ngasih, lebih kita hold gitu ya, Mike.